Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 6 Juli 2022 merupakan pekan biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 10 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 7 sampai dengan 8, dan ayat 12. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita?" Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Timbunilah kami," dan kepada bukit-bukit, "Runtuhlah menimpa kami." Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan.
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Carilah selalu wajah Tuhan. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Carilah selalu wajah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Diutus menjadi murid yang sejati. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, kaum muda dan remaja, serta anak-anak yang terkasih. Salam damai dan sejahtera dalam Kristus. Hari ini Gereja Katolik
memperingati martir Maria Goretti, seorang gadis yang meninggalkan teladan pada kita betapa pentingnya menjaga dan membela kemurnian hati dan tubuh, serta kesucian atau kemurnian cinta. Banyak orang mengagung-agungkan kesenangan dan kenikmatan sesaat, atau bahkan amoralitas atas nama idealisme palsu demi kebebasan dan kebahagiaan semu. Bacaan pertama menjelaskan kepada kita bagaimana bangsa Israel menempatkan Allah dalam hidup mereka dan menempatkan diri mereka di hati Allah. Israel adalah bangsa yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Namun mereka tidak mau menanggapi cinta Allah dalam hidup mereka. Pada saat mereka mengalami kemakmuran, menghasilkan buah yang banyak, mereka malah meninggalkan Allah dan berpaling pada ilah-ilah lain. Oleh karena itu, Allah marah. Allah mengganjar mereka dengan kehancuran diri. Akibatnya Israel kehilangan sesembahan, kehilangan raja, hingga mereka ketakutan menghadapi murka Allah. Israel bukan hanya kehilangan kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi juga mengabaikan iman mereka. Bahkan jati diri sebagai bangsa pilihan hancur. Mengapa? Karena dengan menolak menjadi saksi Allah, Israel kehilangan semua fasilitas yang diperlukan untuk menjadi saksi Allah. Bacaan Injil yang baru saja dibacakan menceritakan bagaimana Yesus menunjuk 12 murid. Mereka dipanggil dari berbagai macam karakter, serta latar belakang dan juga usia. Yesus memilih orang-orang yang sangat sederhana. Mereka bukan orang profesional, bukan orang yang mempunyai kedudukan dan pengaruh, atau memiliki harta yang melimpah. Mereka adalah orang-orang biasa yang melakukan pekerjaan sederhana, yang tidak memerlukan pendidikan khusus, dan tidak ada prestasi sosial. Mereka berasal dari orang-orang sederhana itu, diminta Yesus untuk melakukan pekerjaan besar, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Yesus melengkapi mereka dengan sejumlah kuasa, antara lain kuasa untuk mengusir roh jahat. Ketika kuasa-kuasa ini bekerja dan membawa penyembuhan serta pembebasan bagi mereka yang menerima pewartaan para murid itu, disitulah kehadiran kerajaan surga dapat dialami. Yesus sendiri menegaskan hubungan antara pengusiran roh jahat dengan kehadiran kerajaan surga. Dalam perutusannya, Yesus memberi pesan kepada para murid, "Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria." Yesus menghendaki para murid sungguh-sungguh fokus pada apa yang menjadi tugas perutusan mereka. Yesus menghendaki agar para murid terus tanpa henti berperang melawan kuasa-kuasa jahat dengan mengusir roh-roh jahat. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus menginginkan agar mereka yang telah direnggut iblis dapat ditarik kembali
menjadi satu keluarga Allah. Yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang adalah umat yang masih setia kepada Allah, mereka yang sungguh menantikan belas kasih Allah. Kita semua juga diutus, dan pengutusan itu semakin jelas pada akhir perayaan Ekaristi. Ite missa es, pergilah engkau kuutus. Demikian diungkapkan imam saat mengakhiri perayaan Ekaristi. Dan kita menjawab, amin. Artinya kita setuju. Setuju untuk menjalankan perintah tersebut. Mandat ini mengamanahkan kita untuk mewartakan kabar sukacita yang kita terima dalam Ekaristi. Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Seperti para rasul, kita juga diberi kuasa untuk menyembuhkan. Bukan menyembuhkan penyakit, melainkan menyembuhkan jiwa-jiwa orang. Bagaimana kita memanfaatkan kemampuan itu? Kita dapat berbagi sukacita dengan orang lain, diundang untuk memberi perhatian, berbagi tentang apa yang kita miliki, dan membawa orang lain menuju pada keselamatan. Semoga dengan meneladan Maria Goretti dan merenungkan bacaan kitab suci hari ini, kasih karunia Allah membawa kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas panggilan dan perutusan yang Kau berikan kepada kami. Setiap kali kami mengikuti perayaan Ekaristi, kami diutus untuk mewartakan kabar sukacita, warta keselamatan surgawi. Bantulah kami agar kami mampu melayani dengan segenap hati kami dan mengabdi-Mu melalui hidup dan pelayanan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.